Welcome to my channel. Insya Allah teman-temanku semuanya selalu sehat walafiat dan happy selalu. Di vlog kali ini ya, aku mau nge-vlog nanti satu agar kamu tidak seperti anjing menggonggong ya. Terus nanti yang kedua, ada beberapa cara untuk menghatamkan Al-Quran. Terus nanti yang ketiga, ada 5 sifat ayat-ayat Allah. Dan nanti kamu tak ceritain sedikit tentang Nabi Ibrahim yang menyembelih Nabi Ismail itu ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Oke, langsung, agar kamu tidak seperti anjing menggonggong. Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Semua orang dikasih reserve oleh Allah, alat sensor untuk menerima Al-Quran sedemikian rupa. Dan itu pemberian gratis dari Allah. Firman Allah, ayat-ayat Allah bisa untuk siapa saja dengan syarat tawakal satu sama lain. Semua harus di dalam keseimbangan. Kalau kamu masih TK, kamu masih SD, kamu masih SMP, kamu masih SMA, kalau kamu membaca mushaf Al-Quran tanpa makna dan nilai yang terkandung di dalamnya, nggak apa-apa, nggak masalah. Tetapi kalau kamu sudah berumur 25 tahun ke atas, sebisa mungkin beserta makna dan nilai yang dikandungnya. Karena Al-Quran merupakan lorong hubungan cinta dengan Allah. Al-Quran adalah petunjuk, hidayah, penawar, obat, alat, dan informasi untuk menyelesaikan seluruh masalahmu. Jadi kalau kamu tidak mengetahui makna dan nilai yang dikandung di dalam ayat-ayat Allah, otomatis kamu tidak akan mendapatkan informasi yang diberikan oleh Allah. Karena Al-Quran adalah dorongan untuk penelitian. Al-Quran adalah penghayatan agar kamu memahami apa yang sedang kamu alami. Agar kamu tidak seperti anjing menggonggong yang diapain aja cuman bisa menjulurkan lidahnya. Membaca Al-Quran tidak boleh close up. Membaca Al-Quran tidak perlu akademis. Membaca Al-Quran tidak seperti cara berpikir manusia. Lanjutin ya. Membaca Al-Quran tidak boleh close up ya. Tak kasih contoh 3 di sini ya. Kalau kamu akan membaca mushaf Al-Quran, kamu harus berwudu dulu. Kalau cara berpikirmu close up, kamu langsung mengambil air wudu terus membaca mushaf Al-Quran. Tapi yang dimaksud Allah bukan begitu teman-teman ya. Yang dimaksud Allah itu gini, apabila hatimu tidak suci, hatimu tidak jujur, apabila hidupmu tidak benar, maka kamu tidak akan bisa menyentuh makna dan nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Itu maksudnya ya. Hatimu tidak tercerahkan, kamu pun tidak akan bisa menyentuh makna dan nilai ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Itu maksudnya seperti gitu ya. Tak kasih contoh yang kedua. Nabi yang buta huruf, nabi yang tidak bisa baca tulis. Maksudnya gini, yang dibaca Nabi Muhammad ini bukan berupa teks. Yang dibaca oleh Nabi Muhammad adalah firman-firman Allah yang bermanifestasi di alam semesta ini. Nabi yang tahu macam-macam, tapi tidak melalui informasi literal,
tidak melalui koran, tidak melalui TV, tidak melalui medsos, tidak melalui kalimat kata-kata, tetapi beliau Nabi Muhammad mengalaminya sendiri secara ainul yakin, hakul yakin, dan ilmu yakin. Nabi Muhammad ini adalah orang yang pikselnya sangat tinggi, orang yang resolusinya sangat tinggi. Pada waktu perang Badar itu kan banyak tawanan ya. Penggerak baca tulis ini adalah Nabi Muhammad. Tawanan-tawanan ini ditawari sama Nabi Muhammad. Ayo siapa yang belum bisa baca tulis, siapa yang belum bisa baca tulis, ayo belajar. Itu penggeraknya adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad selain seorang nabi, dia adalah juga seorang rasul. Ini bedanya nabi dan rasul. Kalau nabi adalah pangkatnya, kalau rasul adalah jabatannya. Pada waktu kapan kamu memanggilnya dengan kanjeng nabi? Kalau kanjeng nabi itu adalah kualitas orangnya, orang yang pengetahuannya sangat tinggi, orang yang sudah makrifat, punya banyak begitu dimensi, sehingga kamu akan memanggilnya dengan kanjeng nabi. Kapan kamu memanggilnya dengan kanjeng rasul? Kanjeng rasul itu orang yang diberi sertifikasi berupa risalah untuk menyebarkan firman-firman Allah, ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah untuk seluruh umat manusia. Bahasa kekiniannya itu penyebaran agama Islam. Penyebaran agama Islam, sholat, zakat, haji, umroh, maka kamu menyebutnya dengan kanjeng rasul. Terus tak kasih contoh yang ketiga ya, di surat Al-Ghafir. Biasanya kan kamu sering mendengarnya kan gini, mintalah, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Yang dimaksud Allah itu gini teman-teman, sapalah aku, kata Allah, maka aku akan meresponmu. Cara merespon Allah ini bermacam-macam, banyak mosaik. Maksudnya Allah sering-seringlah menyapaku dalam kamu keadaan berdiri, dalam kamu keadaan duduk, dalam kamu keadaan berbaring, dalam keadaan sedih, keadaan susah. Sering-seringlah menyapaku, kata Allah. Maka aku akan menjawab, aku akan merespon, katanya Allah. Bukannya Allah mengabulkan, bukan. Tapi Allah akan menjawab dan Allah akan merespon. Tapi meresponnya Allah bermacam-macam, banyak mosek ya teman-teman ya, seperti itu. Sekarang tak lanjutin ada beberapa macam cara untuk mengkhatamkan Al-Quran ya. Satu, bisa secara kalimat, kata-kata, takdris atau kamu biasanya takdarus. Tetapi ada orang yang menghatamkan Al-Quran secara perilaku. Tak kasih contohnya ya, ada seorang petani, dia sangat cinta dengan pertanian, dia cinta sama sawahnya, dia cinta sama tanahnya, dia cinta sama paculnya, dia ikhlas dengan pekerjaannya, dia sungguh-sungguh dengan pekerjaannya, dia sangat jujur dengan pekerjaannya, maka dia bernilai sama dengan orang-orang yang membaca Al-Quran secara harfiah. Dia bernilai sama dengan orang-orang yang membaca Al-Quran terhadap mushaf Al-Quran. Jadi petani itu bisa kotmil Al-Quran meskipun dia tidak bisa membaca Al-Quran. Tetapi begitulah hidup, sebab Allah menurunkan Al-Quran di 3 tempat. Satu di alam semesta, kedua di dalam dirimu, ketiga di mushaf Al-Quran. Tetapi Al-Quran yang paling dasar ada di dalam dirimu. Sekarang tak lanjutkan, ada 5 sifat di ayat-ayat Allah dan cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang jarang kamu dengar. Tak lanjutin ya. Tak lanjutin ya teman-teman ya. Ada 5 sifat Allah di ayat-ayatnya. 1 berupa petunjuk, 2 berupa rekomendasi,
ketiga berupa informasi, keempat berupa dialog, kelima berupa satu bangunan di mana kamu harus selorob, di mana kamu harus berenang di dalamnya. Tak kasih contoh surat Al-Insyirah. Alam nasroh laka sodrok. Allah selalu bertanya kepadamu, wis tak padangno ke hatimu, wis tak padangno kok pikiranmu, sesulit-sulitnya hidupmu, semenderita-menderita hidupmu, masih banyak kok hal-hal yang harus kamu syukuri, masih banyak kok kemudahan-kemudahan yang aku kasihkan ke kamu. Allah selalu bertanya itu kepadamu. Wawadonaan kawizrok. Hidup ini memang kamu harus menanggung beban. Hidup ini memang kamu harus menanggung tanggung jawab. Allah mengajak dialog sama kamu. Wis tak ringankan kok bebanmu yang memberatkan punggungmu. Aku bisa kok meringankan bebanmu yang memberatkan punggungmu. Allah mengajak dialog begitu sama kamu. Kamu mau aku ringankan bebanmu? Aku mau apa kamu tak tambahi kekuatan di dalam dirimu? Tinggal pilih, kata Allah. Allah ngajak dialog kepada kamu. Setelah aku ringankan bebanmu yang memberatkan punggungmu, tiap hari ajine uripmu itu tak naik no martabatmu loh, setiap hari sudah aku naikkan. Allah ngasih informasi gitu ke kamu. Dengan kamu sekolah, dengan kamu kuliah, dengan kamu ke pesantren ibadah, tiap hari martabatmu sudah aku naikkan, ajini uripmu udah aku naikkan, katanya Allah. Allah ngasih informasi ke kamu. Fa innama al usri yusro, innama al usri yusro. Bebarengan dengan kesulitan sudah ada kemudahannya. Jadi bukannya yang sering kamu dengar, setelah kesulitan ada kemudahan, bukan gitu ya. Bebarengan dengan kesulitan itu sudah ada kemudahan, tinggal kamu kreatif mencari kemudahan-kemudahannya. Soalnya pada waktu Allah ngomong kesulitan, usri itu dibarengi dengan al. Fa inama al usri, kalau pas yusro tidak pakai al. Jadi kesulitan itu satu. Kemudahan ini banyak, kamu harus kreatif mencarinya. Makanya pada waktu kesulitan Allah menggunakan al usri yusro. Tak kasih contoh gini, kalau kamu membelah nangka lah, itu kan banyak getahnya ya. Lah getahnya ini kesulitannya. Makanya kamu harus mencari kemudahan-kemudahannya. Kemudahan-kemudahannya apa? Kamu bisa pakai dengan minyak goreng untuk menghilangi getahnya. Kamu bisa pakai dengan cairan-cairan yang sudah disiapkan untuk menghilangi getah-getahnya. Itu namanya kemudahan-kemudahannya. Fa'ija farakta fansop. Kamu dikasih petunjuk oleh Allah di sini. Kalau kamu sudah menemukan kemudahan yang lalu itu loh, kamu sudah menemukan kemudahan, ikut terus lanjut jari Allah, terusan kemudahan. Allah mengasih petunjuk kepada itu. Wa ila rabbika fargob. Kamu dikasih rekomendasi oleh Allah. Kamu berharapnya hanya kepadaku dan cabangnya adalah syafaat Muhammad. Hanya itu kamu berharapnya, kamu dikasih rekomendasi oleh itu. Sekarang tak lanjutin cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang penyembelihan Nabi Ismail yang jarang kamu dengar ya teman-teman. Sebentar lanjutin ya teman-teman ya. Kamu berharapnya hanya kepada Allah dan syafaat Muhammad. Makanya Allah membuat cinta segitiga, Allah, Nabi Muhammad, dan kamu harus di belakangnya Nabi Muhammad. Terus godelan bajunya ada 128 kebiasaan Nabi Muhammad yang bisa kamu tiru. Waktu zamannya Nabi Ibrahim pun Allah ini juga membuat kolusi Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
karena pada waktu zaman umat Nabi Ibrahim ini sudah terlanjur menyembah Tuhan sebelumnya. Makanya tradisi-tradisi yang ditawarkan oleh Ibrahim, kepercayaan-kepercayaan yang ditawarkan Ibrahim ini sangat berbeda dengan tradisi-tradisi mereka. Nah, agar tradisi yang ditawarkan oleh Ibrahim, kepercayaan Nabi Ibrahim ini bisa diterima oleh kaumnya, pada waktu itu harus ada praktek ikhlas menyembelih anak. Makanya Allah membuat kolusi antara Allah, Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pergi ke atas gunung dengan membawa kambing. Setelah sampai di puncak, setelah sampai di gunung, setelah sampai di dalam hutan, Nabi Ibrahim bilang kepada Nabi Ismail, rono dhisik lungguh nang nggur watu sik lungguh kono nang lungguh nang kono. Setelah itu Ibrahim menyembelih kambing yang tadi dibawanya. Setelah kambing tersembelih, Nabi Ibrahim ini turun dari gunung dengan membawa sembelihan kambingnya itu, dengan membawa kambing yang sudah disembelih itu kepada umatnya sambil berkata, ini loh, kalau Tuhanku menyuruh sesuatu bukan karena dia kejam kepada kita, bukan karena dia minta ditaati, karena sesungguhnya perintahnya itu karena dia sangat sayang kepada kita. Aku disuruh menyembelih anak, tetapi anak tidak tersembelih. Aku malah mendapatkan kambing. Ini loh buktinya. Lah itu ceritanya seperti itu ya teman-teman. Sebetulnya Allah ini sudah mengasih paparan ke kamu mengenai cerita nabi-nabi yang jurisprudensinya ini sudah disiapkan oleh apa saja ada agar kamu bisa aplikasikan di kehidupanmu sehari-hari. Kamu harus, kalau kamu sudah bisa mengetahui dirimu bahwa oh iya aku ki cocoknya kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan tidak bisa dibakar ya, maksudnya tidak bisa diprovokasi. Oh ya ternyata aku kayak Nabi Ibrahim, aku ini tidak bisa diprovokasi. Kalau kamu sudah menemukan itu, tokcer. Atau kamu seperti Nabi Yunus, atau kamu seperti Nabi Ismail yang sebagai beleh-belehannya Allah. Maksudnya sebagai beleh-belehannya Allah itu gini loh, tak kasih contoh di kehidupan sehari-hari ya. Umpamanya kamu kerja di suatu kantor, kamu duduk di meja, tiba-tiba di depanmu ada uang sak gebok yang menyilaukan matamu, yang menghijaukan matamu, yang motomu itu sampai mendolo, yang motomu itu sampai metu ndelok duit sak gebok iku mau loh. Tapi kamu tahu bahwa uang itu bukan milikmu, uang itu milik orang lain. Karena kamu cinta kepada Allah, karena kamu tidak mau konflik kepada Allah, karena Mekah sudah tertanam di kalbumu, karena Madinah sudah tertanam di akal sehatmu, kamu tidak akan mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Kamu tidak akan melakukan sesuatu yang semestinya tidak kamu lakukan. Nah itu podoe ambek kamu disembelih oleh Gusti Allah. Lah sembelihan itu maksudnya ini cuman simbolik teman-teman, cuman simbolik ya. Karena kamu cinta kepada Allah, karena kamu tidak mau konflik kepada Allah, karena Mekah sudah mancep di kalbumu, karena sudah Madinah mancep nang akal pikiranmu, maka Allah akan menghamparkan kambing-kambing yang gemuk, yang bisa kamu sembelih, yang bisa kamu makan dagingnya, bisa kamu sate, yang tidak bisa menyakitkan perutmu tidak akan sakit. Itu maksudnya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, vlog selanjutnya adalah ini loh, apa sih jenengiku kalau hari raya Lailatul Qadar ya. Aku akan membahas Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan Lailatul Amr, karena kamu tidak akan bisa hidup tanpa Lailatul Qadar. Oke teman-teman, I love you.
Kayaknya ini nggak bisa nonton sirkus nih kayaknya. Apa? Kayak aku mendung wis kenapa? Makan cheese. Kita lagi di Baoba Taman Safari. Indah banget. Ini ulangi sorkono, kita cuman tua-tua, kakinya sih sudah nggak kuat ke sana tuh. Taman Safari ini tinggal ngelakuin. Sing gratis tadi. Enakmu tak apa-apa wis. Baobab Prigen Pasuruan. Ini resortnya teman-teman ya. Halo Mbak Dwi, apa kabar? Ini kolam renangnya. Masuk. Gitu, wajahmu besar di sini. It's good. It's good. Kamar kita apa Mbak? Banteng. Lho iku bantenge. Bukan banteng sih ya. Apa banteng iku? Banteng ya. Iya banteng. Iya. Bukan beruang ya. Heeh. Di dalam air gitu. Heeh. Beruang goyang. Hah? Apanya? Kamar mandinya bersih banget. Bersih, sih. Oh, bersih sekali ya. Nih. Oke. Oh, ini kurang kesini deh. Ah. Hah? Senang ya binatangnya. Seneng lihat banteng ya. Oke. Kita dapat view-nya banteng. Lho iku bantengnya iku lho bantengnya. Kita tekak kene. Oke. Kamu pernah mereni sandelok deh. Mana bantengnya? Itu belakang. Oh, iya bantengnya itu lho bantengnya ya. Wah, itu banteng itu. Gini kamu kena nangis. Ngiyup bantengnya ngiyup Iya. Iya. Bantengnya ini. Iku lho bantengnya ngiyup. Ini kuda nilai telu, bantengnya ngiyup itu ya. Bantengnya ngiyup terus. Aku mau. Itu ndek kono. Nek sampai nanti duduk. Tadi malam karena ini resortnya Baobab Taman Safari, tadi malam tidur bareng sama Kudanil ya. Suaranya banter koyo orang geret lemari itu loh teman-teman ya. Tapi seru, jangan lupa ya di sini teman-teman semuanya. Pagi teman-teman, aku sekarang mau breakfast ya. Ini lagi di Baobab Resort Prigen Pasuruan. Ini lorong-lorong kamarnya ya. Kita dapat kamar yang satu lantai dengan lobby, jadi nggak naik turun, enak. Oke. Nah, ini chefnya ini, halo. Ya pagi.
Oh, lucunya donate. Ini breakfastnya Mbak Obab ya. Lengkap loh, pecel. Orang Jawa mesti pecel. Jeneng apa itu kan? Oh itu oh, ini berarti pohon. Ini berarti keren ya. Hotel Baobab Prigen, sebelah atasnya Taman Safari. Recommended guys, sangat mewah sekali. Dimatiin dulu nanti sambung lagi mas. Aku soalnya gak iso. Awas, pakai mobil. Besar pak, pakai mobil pak. Aduh hotelnya rame banget. Rame yuk. Soalnya Sabtu. Sabtu rame banget hotelnya. Hai Mbak Menu, lagi jalan-jalan kemana nih? Prigen, ini di atas sendiri ini posisi. Habis gini mau ada apa Mbak? Jadi sirkus ya? Sirkus. Ya ini mau ada sirkus. Ini loh bagusnya pertunjuk. Tanamannya bagus, cantiknya, cantik nih, cantik nih. Nah, nah. Nih. Iya. Sudah. Baobab. Baobab. Ini loh, ini yang dinamain Baobab ya, ini loh. Oh, ini yang namanya baobab ya? Yes. Ini loh. Oh, gak bisa ya? Desa kayak moto ae. Saya goreng tahu bawa wali. Bisa nggak ngangkat? Ya, kalau apa. Pesanan akhirnya cek.
sekarang mau lihat sirkus, fasilitas dari Hotel Baobab Resort Prigen Pasuruan. Oke, masuk Mbak Dwi. Sekarang kita mau lihat sirkus ya. Ini di Hotel Baobab Prigen Pasuruan. Lihat sirkus.